Hari Peduli Sampah Nasional ditetapkan untuk mengenang peristiwa longsornya TPA Leuwi Gajah pada 21 Februari 2005. Peristiwa ini terjadi akibat timbunan gas metana dan curah hujan tinggi yang menggoyahkan 60 meter gunungan sampah. Akibat peristiwa tersebut, ratusan warga di sekitar lokasi menjadi korban dan kini TPA Leuwi Gajah ditutup. Apakah kita akan membiarkan hal ini menjadi ancaman untuk TPA lainnya di Indonesia? Dari beberapa TPA di Indonesia, Bantar Gebang menjadi salah satu tempat pemrosesan akhir terbesar di Indonesia. 110,3 hektar diperuntukkan untuk menampung sampah masyarakat DKI Jakarta. Namun, sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang kini sudah mencapai 7,5 hingga 8.000 ton per hari. Pada tahun 2019 lalu, DLH DKI Jakarta sempat mengungkapkan perihal penutupan TPA Bantar Gebang di tahun 2021. Hal ini mungkin saja terjadi jika tidak ada pengurangan jumlah sampah dari masyarakat. Dengan adanya fasilitas instalasi pengolahan air sampah atau IPAS dan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, TPA Bantar Gebang resmi menjadi TPST atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang. Gunungan sampah yang dulu tidak tertata rapi, kini sudah diatur membentuk undakan atau teras ring untuk menghindari terjadinya longsor. Menggunakan pelapis G-membrane sebagai penutup hamparan sampah untuk meminimalisir bau tidak sedap. Ada banyak TPA lainnya di Indonesia yang nasibnya tidak sebaik TPST Bantar Gebang. Ada lebih dari 400 TPA di Indonesia, namun hanya 10% yang beroperasi secara maksimal. TPA Piungan di Yogyakarta misalnya. TPA dengan luas 12,5 hektar diandalkan untuk menampung 600 ton sampah perharinya. Bau tidak sedap yang kerap tercium, jalanan yang becek dan berlubang akibat truk sampah yang berlalu lalang, serta gundukan sampah setinggi lebih dari 150 meter menjadi gambaran kondisi TPA Piungan. Dibangun pada 1995, secara teknis usia pakai TPA ini hanya sampai 10 tahun, alias sampai 2016. Apakah kita akan terus-menerus menunggu setiap TPA di Indonesia kehilangan nafasnya? Apakah akan terus membiarkan TPA justru menjadi ancaman selagi terus diandalkan? Saatnya kita bergotong royong untuk berkontribusi dengan memilah sampah dan meminimalisir sampah residu yang berakhir di TPA. Kita sebagai pribadi, perusahaan, dan pejabat pemerintah. Terima kasih sudah bijak kelola sampah.